Di dunia ini tenang aja, jangan mungkin dia bukan milikmu. Masih tenang aja, tenang aja, Gara Saputra Bina. di dunia ini. Oke, balik lagi bareng gua Bima di channel Wicaksono TV atau WCKSN TV. Kali ini kita kedatangan tamu atau gua kedatangan tamu pembalap yang memang udah banyak lah ya, kalian tahu, udah di mana-mana juga mukanya, udah di mana-mana juga prestasinya. Nah, kebetulan yang ada di samping gua ini balik lagi bareng sama gua di Circle Motor Komplek, karena menurut gua ya network di Motor Komplek lumayan bagus juga. Makanya pembalap sekelas AA yang ada di sebelah gua ini aja join bareng di Motor Komplek. Nah, sebelum lanjut kita kenalan dulu siapa dan apa aja nih nanti yang bakal kita tanya-tanya. Kenalan dulu, Siap Mas. Halo, nama saya Teddy Permana, umur saya 29 tahun, lahirnya di Kota Karawang. Lahir di Kota Karawang. Kalau misalkan kalian followersnya Teddy Permana atau followersnya Teddy Shop, pasti ngikutin banget Teddy mulai balap itu dari tahun berapa sih, A? Saya balap dari tahun 2005. 2005 itu masih SMP ya? SD kelas 6. Oh, dari SD Ya, malah, dari dari SD kelas 6. Nah, untuk kalian teman-teman WCKSN TV, kalau misalkan ada yang mau nyari part-part ninja segala macam, kebetulan di tokonya ATD juga jual segala macam kebutuhan ninja kalian. Bebek juga jual ya? Bebek, metik, part-part 2 tak, pokoknya yang racing. Part standar racing, bebek, ninja, metik juga jual. Dan kalau misalkan kalian ada yang nyari ban X-Race, kebetulan ATD juga jual di Teddy Shop ban Pirelli Rosso Corsa 2 ya? Iya. Pirelli Rosso Corsa 2. Nah, buat kalian yang belum tahu tokonya di mana? Di mana tuh, bisa Tokonya dilihatnya? di Perum Gading Elong 1 di Johar. Instagramnya? Instagramnya Teddy Shop, Teddy Permana 03. Nah, itu nanti untuk Instagramnya bakal gue cantumin di deskripsi. Oke, on topic kita bakal tanya-tanya seputar ini Ninja SS yang ada di belakang kita. Kebetulan Ninja SS yang ATD ini udah banyak atau lumayan banyak banget part yang udah diganti, yang dimodifikasi, yang memang kalau menurut gua ya secara pribadi ATD Permana juga salah satu influencer nih untuk 2 tak. Maksudnya kiblat anak-anak motor 2 tak kebanyakan di Karawang atau di kota yang dekat-dekat sama Karawang. Itu banyak yang niru nih gaya dia atau modifikasi dia. Nah, bisa ceritain sedikit gak kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya sih sekarang kalau lagi libur balap ya suka ganti-ganti warna motor. Ganti-ganti warna motor. pelek. Ganti pelek, karena kan dia toko ya guys ya. Jadi dia mau nempelin barang apa aja di motornya dia, ya balik lagi ya namanya juga motor, kebutuhan untuk buat konten, brand masuk segala macam juga. Nah, yang kita tahu juga kalau misalkan ATD ini kemarin sebelum ganti hijau itu kenapa pakai warna pink, ah? Kemarin sempet kuning juga sebelum pink, Sebelum pink kuning ya? tapi udah kayak banyak banget gitu. Dulu kan paling jarang ya kuning ya. Jarang. Terus saya berpikir apa yang jarang itu kan. Makanya saya langsung punya pikiran saya pengen pink gitu. Sekarang waktu itu pengen pink Iya, tuh ya. pengen pink. Bahkan dulu seinget gua juga sampai ke pelek pernah dicat pink juga Pelek ya, pernah sama. juga pink. Pernah pink, pernah hitam, putih, pokoknya balik-balik aja. Nah, sekarang doi lagi pakai yang warna hijau nih. Nah, bisa cerita sedikit gak tentang motornya? Maksudnya apa aja yang udah diganti part-partnya di sini? Karena menurut gua banyak banget sih yang udah diganti di motornya ATD ini. Part-partnya sih yang jelas di luarannya aja ya. Kalau mesin saya standar banget. Standar banget guys, Standar mesin banget, mah. nggak diporting sama sekali. Tapi karburator saya primer. Untuk part luarnya diganti semua, ada tambahan juga. Seperti kaki-kaki, velg, ban, dan pengereman juga kan buat safety juga. Ya. Nah, sama satu lagi nih, semua barang-barang yang ada di motor ini itu semuanya dijual di Teddy Shop. Jadi kalau misalkan kalian ngeliat, wah ini spakbor ada nggak nih di Teddy Shop, kalian bisa langsung DM Instagramnya langsung. Ini semua part yang ada di sini pokoknya dijual di Teddy Shop. Nah,
Untuk kemarin gue sempat lihat sebenarnya waktu pas nongkrong tuh pelek lu hitam kan. Nah sekarang udah diganti putih nih. Iya, tadi pagi saya ganti. Tadi pagi ya, baru tadi pagi banget diganti. Nah ini kita pakai pelek apa nih Saya pakai velg Virosi Derrick. Virosi Derrick, Ya, oke. ukuran depannya 250, belakangnya 300. 250 300 ya. Nah terus untuk kaliper depan. Untuk kaliper depan saya pakai RCB. RCB itu ini kelihatannya agak mirip-mirip 4 potnya di sini Iya, ya. betul. Ini sebenarnya 2 Agak pot. gede ya. Ini 2 pot Iya, 2 pot. Oh, gue pikir 4 pot RCB guys, lebih RCB besar. ini. Depan belakang saya pakai RCB. Nah, untuk piringan pakai apa? Untuk piringan Delcavic, ini yang lagi jarang banget nih piringan. Oh, Delcavic ini jarang justru ya. Terus dia ketebalan juga bagus. Tebal berapa ini? Tebalnya 4 mili. 4 mili tebalnya. Ya cenderung lebih awet lah ya kalau Iya. tebal ya. Sama satu nih, ada yang menarik perhatian mata gua dari tadi. Ini tuh apa sih, Itu sebenarnya kan sering dipakai di balapan. Namanya air scoop. Jadi dia buat pendingin kaliper. Buat pendingin kaliper. Ya, jadi piringannya dingin terus gitu. Jadi anginnya fokus ke dalam Untuk situ. ngedinginin kaliper Ya. sama sisi Jadi, piringannya. Ya, jadi kalau balapan sekitar 25 lap. Ya, Itu betul. butuh banget pakai air scoop itu. Tapi saya coba buat harian juga gitu. Oh, gitu. Mudah-mudahan banyak peminatnya karena ini baru dicoba juga sih. Ini gue lihat brandnya Teddy Shop. Berarti emang lu homemade sendiri nih, Iya, benar. Tapi udah dijual di pasaran belum sih? Belum. Belum ya? Paling seminggu lagi lah. Masih coba-coba Masih dulu lah ya. Karena Nah, yang ada di balapan kan untuk MX King, untuk Poswan. oh untuk motor-motor Kalau lain di kebanyakan udah Ninja ada. belum. Ya, udah ada. Ini udah khusus pakai untuk semua. Ninja nih guys. Air scoop namanya. Nah kebetulan ini memang produksi dari Teddy Shop itu sendiri. Jadi buat teman-teman yang nanya, ini apaan sih bang yang warna kuning atau yang warna hijau stabilo ini? Nah ini nanti akan ada dijual di Teddy Shop. Mungkin sekitar seminggu lagi ya. Sekarang tanggal 4. Tanggal 4. Sekarang tanggal 4 mungkin Pertengahan September ini. pertengahan September lah udah bisa kalian order di Teddy Shop. Oke lanjut ya. Untuk knalpot lu pakai apa? Knalpot saya pakai RC3 yang terbaru ini. Ini Yang RC3-nya yang terbaru. Model press. Berarti dia nggak terlalu banyak las-lasannya ya? Betul. Jadi dia respon bawahnya jelas. Pasti Lebih bagus lebih daripada yang kemarin. Untuk soal harga, Untuk berapa nih soal harga dibandingin ini, sama yang RC3 yang sebelumnya? yang sebelumnya kan 900.000. 900.000. Yang ini 950. 950.000, beda 50.000 doang guys. Kalian udah bisa dapetin chamber RC3 terbaru yang las-lasannya udah press ya, Udah press, yang sekarang. Oke, nah untuk silencernya, Untuk silencer saya percaya sama Arrow. silencernya pakai Arrow. Iya. Gila, lumayan ya. Maksudnya untuk silencer Arrow ini kan yang kita tahu lumayan cukup mahal lah ya. Lumayan. Berapa tuh harga Harganya, pasarannya? Ini yang terbaru juga. Logonya ya beda Dia ya? logonya beda, dalamannya juga beda dia. Di harga 3.350. 3.350 silencer only. Itali. Made in Italy dan yang terbaru. Bedanya kurang lebih ya banyak lah ya. Untuk di bagian dalamnya juga ada perbedaan sama row yang sebelumnya. Sama yang kelihatan sih mungkin dari logo row-nya udah berubah yang sekarang nih. Nah terus ini nih tutup bak kopling. Itu pakai RC3 juga. Oh itu RC3, Ya. berapa tuh Ini di harga sekitar 500. 500.000 tuh Ya. kiri kanan berarti? Kiri kanan. Kiri kanan. Nah untuk underbone-nya lu pakai apa? Underbone pakai Bipro. Underbone pakai Bipro. Nah harganya berapa tuh Bipro? Ini di harga sekarang harga baru ya. Dulu 850. Oh iya dulu Sekarang 850. Agustus sudah naik. Semenjak Agustus tuh menjadi 950. 950 lumayan juga ya naiknya ya. Nah untuk hanger knalpotnya pakai apa? Hangernya saya pakai RC3 juga. Kebanyakan Dan- produk RC3 Bipro ya untuk Iya, Ninja. bracketnya pakai Kors. Oh pakai yang Course Project. Karena karbon kan gitu. Oh iya benar-benar karbon cocok sih maksudnya sama karbon raw-nya walaupun memang motif karbonnya agak beda ya Iya. sama dari warna karbonnya juga beda. Nah terus apa lagi nih yang udah diganti? Nah ini nih spakbor depan Spakbor depan saya pakai Forget. Karbon Forget ya? Ya, harganya nggak jauh beda sih sama yang karbon motif biasa Ha-ha. itu. Kalau yang motif biasa saya jual 650.
Forget di harga 850. 850.000. Nah, terus kita lanjut ke atasnya dikit, borgol shock. Pakai apa? Borgolnya pakai Bipro. Pakai Bipro. Iya. Di harga Di harga 525. 525.000 guys. Ada untuk hitam, borgol ada shock. chrome. Ada hitam sama ada chrome ya. Oke, lanjut. Radiator. Pakai radiator apa? Radiatornya pakai Bipro. Radiator pakai Bipro. Nah, waktu itu berapa tuh pasaran harga Bipro? Sekarang harganya 1.750.000. 1.750.000 kalian udah dapat radiator yang modelnya udah lumayan medium lah ya, nggak gambot banget, dan tapi fungsinya bagus banget ya bagus untuk banget, radiator sama yang standar. dibanding sama radiator Ini standar sudah Ninja. include selangnya juga kok. Udah include sama selang guys. Oke, nah ini nih Master Rem. Master Rem pakai apa? Master Rem saya pakai Kitako Racing. Master Rem pakai Kitako Racing Ya. kiri kanan. Oh, Kanan kiri, aja. Kanan Dan aja. kirinya Master saya Remnya kopling aja. pakai RCD E2. RCD E2. Nah, untuk Kitako Racing ini Master berapa? Master di harga 1.400.000. 1.400.000. Oke, nah terus untuk koplingnya Koplingnya E2 RCD di itu harga 225.000. 225.000. Nah, sama satu lagi kebetulan lu udah pakai arem Bipro. ya. Iya. Nah, berapa tuh arem Bipro? Arm Bipro sekarang naik juga di harga 1.750.000. 1.750.000 guys, tapi modelnya menurut gua sangat eye-catching banget sih. Iya, ini Mirip-mirip arem RR lah ya. Iya, betul. Modelnya. ada stabilizer bawahnya. Ada stabilizernya juga nih untuk arm Bipro-nya. Nah, terus lanjut untuk stabilizer stang Stabilizer steering damper. stangnya kita pakai matris Pakai matris ya. ya di harga 570.000. 570.000 udah, tapi belum include bracket ya? Include bracketnya dia terpisah. Berapa tuh Ini bracketnya? Saya merek Bipro di harga 375. Jadi kurang lebih sekitar 900. 900-an lah ya, Betul. 900-an sekian lah untuk steering damper sama bracketnya. Nah, untuk warna sendiri ini kan hijau nih, dan kebetulan untuk livery yang sekarang atau stripping yang sekarang lagi lumayan up nih. Iya. Nah, lu abis berapa sih untuk bikin body jadi hijau warna kayak gini beserta strippingnya? Ini body sih sebenarnya saya tuker-tukeran ya sama mekanik saya. Oh, sama teman lah ya, tuker-tukeran. Teman saya. Berarti tuker sama yang mana tuh, Sama sebelumnya? yang bawaannya, motornya putih nih bawaannya. Oh, ini berarti asli STNK BPKB-nya putih. Iya, putih. Oh. Ninja Air. Ninja. Oh, ini R ya? Iya, Di saya APSS. Di APSS. Nah, terus kalau misalkan kita kan tadi udah bicara masalah harga-harga nih guys. Mungkin kurang lebih teman-teman di luar sana yang mungkin pakai Ninja juga udah tahu lah ya kurang lebih harga-harga part-part yang nempel di motor ini atau harga-harga part Ninja itu berapa. Nah, selanjutnya untuk pengalaman sendiri di dunia balap tuh gimana sih Di dunia balap apa ya? Pertama saya emang cinta banget ya sama dunia balap. Karena dunia balap tuh bisa merubah kehidupan juga. Salah satunya ya. Salah satunya karena ya saya sampai saat ini ya karena balap itu. Karena Saya punya balap usaha lah juga akhirnya karena balap. Teddy Permana ini bisa jadi seperti sekarang guys. Nah, suka dukanya waktu balap tuh apa aja sih? Kan dari 2005 ya tadi. Dari 2005 tuh sekarang 2022. Berarti udah sekitar 17 tahun lah ya. 17 tahun tuh Teddy udah berkecimpung di dunia balap. Suka dukanya di balapan sih sukanya yang jelas kalau menang ya. Kalau menang ya pasti ya. Kalau kita menang terus banyak penggemarnya kan di pinggir-pinggir sirkuit itu. Iya lagi anjing. Dan dukanya yang jelas kalau crash, kalau kejadian-kejadian kayak Yang ya hal-hal yang gak kita inginkan lah ya. Kita inginkan. Benar-benar. Ada cerita menarik waktu saya balap di luar negeri di Filipina. Filipina. Ya, saya crash cukup ini ya. Kejadiannya cukup mengerikan karena sepatu saya lepas yang kiri. Lepasnya karena saya lupa untuk seletingin sepatunya. Oh, jadi nggak diseletingin Ya, sepatunya. nggak diseletingin. Terus kakinya waktu belok lepas dari step. Oh, lepas Otomatis dari step. kaki kita ke ban belakang kita dong.
Oh iya ya. Iya, terus kita nggak disleting, lepas tuh sepatu kan. Yang lebih lucunya lagi tuh pas saya dibawa ambulan, translate saya ketinggalan di sirkuit. Translatornya. Ya. Ah. Yang jelas waktu di ambulan itu saya kaget ditanya-tanya pakai bahasa luar kan. Saya karena Gimana saya tuh? nggak bisa bahasa Inggris, bahasa Ya. itu kan, saya bingung gitu buat ngomong kalau saya tuh baik-baik aja. Itu Sebenarnya aja sampai pengen ngomong, nggak ya. bisa tuh ya. Tapi sekarang udah bisa. Oh sekarang udah bisa jelas. Nah itu waktu pas crash di Filipina tahun berapa tuh, Wak? Itu tahun 2014. 2014 ya. 2014. Udah balap ke luar negeri tuh ya, Ya, 2014. Nah, terus sekarang ATD balap untuk tim apa aja nih? Sekarang saya balap untuk yang di Jawa Barat ya, Mm-mm. Kejurdaan. Tim dua taknya sama Madura, Madura. tim Madura. Tapi dia stay-nya di Duren Sawit. Yang ini bukan sih, yang motifnya loreng itu kan? Bukan, Yang mana tuh? yang warna pink. Oh, yang pink. Iya Tim iya iya. motor iya. Poswan. Oh. Putra Harapan namanya. Oh iya benar-benar Putra Harapan. Sering balap di Jabar karena dia base campnya kan dekat di sini. Oh, terus Terus untuk tim di Kejurasnya saya dengan tim Jogja. tim Jogja Ya, pakai making. pakai making. Ya. Nah, kalau untuk yang maksudnya gue sering lihat lah di Instagram ATD ya. Kalau misalkan untuk yang tim apa yang tim Kerawang apa? Tim Kerawang tim saya sendiri. Oh itu tim lu sendiri Ya, lah. Pirelli, Sijiro. Saya di backup sama mekanik dari Rengas Dengklok. Naskar namanya. Naskar. Ya, Oh iya tim benar Naskar. Itu tim untuk Kejurda tuh Juga. dari Kerawang tuh ya. Ya, Oh, lumayan pakai juga motor ya berarti pribadi ya. juga. Oh itu motor lu motor sendiri ya? saya sendiri. Berarti motor yang dipajang di toko tuh salah satunya itu adalah motor balap beneran Iya, kan? Berarti. betul. Jadi kalau misalkan kalian yang bukan orang Kerawang, kalau misalkan kalian main ke toko Teddy Shop, itu ada motor balap yang Ada. memang itu motor balap beneran dia pakai balap, tapi dipajang di situ. Nah, terus sempat juga waktu itu pas kebetulan gue lagi main ke toko, itu ditawar berapa sama bos yang crash itu tuh, seinget gue, Ditawar 120. ditawar 120 Ya. juta. Saya dulu belinya murah sih itu motor MP1. Kalau dulu ya harganya sekitar 70 jutaan. 70 juta. Ya, sekarang udah Ditawar di angka 120 juta berarti udah dapet cuan sekitar 50 50. juta. Itu dilepas gak? Itu hampir dilepas, hampir deal. Tapi sebelum deal saya nanya lagi, di tahun sekarang nih motor nih harganya berapa? Saya kontak ke mekanik salah satu lumayan lah, namanya Koleon. Oh, Saya nanya, oh Koleon Leon Chandra yang apa? Restek. Restek, betul. Iya Restek. benar-benar. Saya tanya ke Restek, kok bikin motor sekarang berapa? Full dari motornya dari dia semua, Iya, kita terima benar-benar. SNK aja. 150 tet katanya. Waduh. Jadi nggak saya lepas. Jadi dilepas guys. Karena ternyata harga bikin motornya 150 juta. Kalau tuh dilepas 120 berarti Malah masih kurang. 30 juta buat bikin motor balap lagi itu. Ya. Nah, sama kemarin tuh, gue sempet ngeliat waktu pas lu balap di Gerimang ya, itu ada kejadian apa sih yang lu balap di Gerimang tuh? Kalau nggak salah pas lagi bawa Ninja dah. Ya, saya ada kejadian nggak sadar diri. Di situ kan sempet jadi patokan ya. Saya di situ sempat jadi patokan sama pembalap luar daerah, tim daerah. Dan di situ nggak tahu saya karena omongannya sompral apa gimana, saya dikasih nggak sadar. Ya berarti untuk sirkuit Gerimang sendiri jatuhnya cukup mistis ya. Cukup mistis. Cukup mistis ya. Mistis banget. Nah itu apa tuh yang lu rasain pas balap? Karena kan setahu gua waktu pas kejadian itu lu pole position nih. Ya. Lu di posisi pertama nih startnya. Malah ke finish tuh turun ya, Turun. di 2 ya kalau nggak salah ya. Apa tuh yang lu rasain? Yang saya rasain sih itu waktu race Ninja, saya baru sadarnya pas minggu paginya, pas mau race. Loh, jadi balap tuh nggak sadar? Nggak sadar sama sekali. Jadi saya
berpikir pas start kan saya pole position, pusing, saya nggak tahu ini sirkuitnya, lupa kan beloknya kemana, saya ikutin yang depan. Akhirnya turun Akhirnya saya kedua turun tuh. dulu, kedua saya pokoknya belok ikutin ban belakang yang di Motor depan yang di saya. depan lu aja Iya, ya. sampai finish. Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa Gitu kan. satu tuh harusnya. Tapi saya bingung beloknya kemana nih, kemana. Oh, anjir. Makanya mistis kalau yang juga, ke satu masuk pedok mungkin saya juga ikut masuk. Iya. Nah itulah ya maksudnya Suka duka di balapan. baliknya lagi untuk di Indonesia ya masih ada aja tuh hal-hal mistis gitu. Maksudnya kayak mungkin gak cuman di dunia balap doang kita bisa ngeliat kayak gitu. Contohnya mungkin beberapa kayak Tarkam juga kan, ada juga tuh yang kayak gitu. Nah cuman kebetulan gue baru ngeliat dan kebetulannya lagi temen gue sendiri yang balap dan kena dampak mistisnya itu gitu. Ya cukup aneh sih menurut gue. Secara bisa dibilang ATD ini adalah jatuhnya apa ya? Ya lurah lah ya, lurah dari Gerimang sama Brigip tuh. Tapi dia dari pole position bisa turun gitu. Nah itu yang dianehin tuh ternyata. Ya inilah penjelasannya yang dijelasin sama ATD. Kalau misalkan kayak ya dia benar-benar blackout dan kebesokan harinya baru sadar kalau misalkan lah padahal kemarin balap gitu Iya. ya. Sekarang nih ATD kan makin ninja udah lumayan lama ya. Maksudnya kayak lu paling jauh atau lumayan sering makin ninja tuh kalau kemana sih ya? Lumayan sering paling sama anak-anak klub motor komplek, sama klub Ninja Series gitu kan. Ke Bandung, kalau enggak malam-malam ke Sudirman. Sudirman ya? Oh ke Jakarta berarti Ya, ya. Nah berarti buat kalian kalau misalkan emang ada yang mau ikut bareng nih, misalkan kalian punya 2 tak atau gak mesti 2 tak sih sebenarnya, cuman rata-rata emang anak-anak motor komplek pakai 2 tak. Kalian bisa bareng guys, nanti bakal riding bareng juga sama ATD ini ke Sudirman atau ke Lembang atau ke Bandung ya biasanya ya. Nah terus apalagi ya? Dulu waktu pas ngangkat motor ya, kita balik lagi ke topik motor. Ngangkat motor berapa dan udah kalau misalkan dihitung-hitung total habis motor tuh udah berapa sih ya? Udah berapa banyak? Saya dulu ngangkat motor ini di yang satu klub juga. Motornya di harga 18 juta. Motor only tuh Ya, 18 motor juta. only, keadaan standar. Keadaan standar ya. Part-part modifnya sekitar habis 30 jutaan sih. 30 jutaan nih. Karena partnya yang biasa ini ya, nggak yang Brembo, pakai RCD, pakai velg juga velg yang biasa. Tapi lu setuju gak sih ya kalau misalkan modifikasi itu sebenarnya bukan soal harga, tapi tetap balik lagi soal cocok atau nggak cocok? Ya betul. Kadang ya maksudnya nggak sedikit juga ya kita ngelihat motor modifikasi yang pakai partnya mahal, tapi kurang enak aja gitu dipandangnya gitu, kurang eye-catching gitu ya. Nah kebetulan untuk motornya si ATD ini partnya memang mungkin bisa dibilang di pasaran banyak lah gitu kan, di marketplace banyak, tapi dia bisa untuk nge-matchin warnanya nih, nyocok-nyocokin warnanya bagus. Ya makanya saya kan orang jualan. Iya betul. Saya nggak pakai yang kayak Brembo, kayak yang Aquasato seperti itu kan, karena jualan saya pasarnya yang menengah ke bawah gitu kan. Middle lah ya. Ya seperti kalangan menengah. Kaliper aja nggak pakai Nissin, nggak pakai Brembo, pakai RCB gitu kan. Jadi beberapa part yang memang nempel di motor ATD itu bisa dibilang ada yang memang itu jatuhnya endorse ya? Iya betul. Mungkin semuanya ini kayaknya endorse semua. Velg aja sering ganti-ganti. Anjing, Dikasih enak VND banget. saya pakai, dikasih RCB, dikasih sekarang pakai Virosi. Karena Virosi Bukan karena endorse juga sih. Jadi kalau ada stok banyak di toko, misalnya kayak kemarin pakai knalpot Kors, dasarnya iya. stoknya udah mulai menipis nih. Si Arrow-nya kok nggak sold kan setiap Iya hari biasanya. benar. Terus stoknya numpuk, oke saya pasang gitu kan. Jadi Pakai Arrow. Jadi jatuhnya orang tuh benar-benar nggak duplikat atau ngikutin banget
apa yang lagi lu pakai nih ya? Rata-rata Kayak makanya gitu di ya. motor pasti setiap hari stay-nya di toko. Dan pasti juga hampir setiap hari partnya berubah-ubah. Ya. Enak banget tuh jadi setiap pembalap. konsumen misalnya ada yang masuk nih ke toko, rencana dia mau pakai Nissin, Ya. karena saya pakai RCB. Jadi RCB yang stok banyak di toko pada pakai RCB. Dan warna juga yang jelas apa yang tadi diomong sama Mas Bim, Heeh. warnanya yang jelas harus cocok. Iya, Kayak bener saya sih. pakai yang hitam gitu. Wah anjir enak banget nih jadi pembalap. Maksudnya ya dia tetap gitu kan dengan ya toko Teddy Shopnya ini kan kerjasama lah sama brand-brand gitu. Cuman ya akhirnya banyak apa ya? Istilahnya jadi iklan lah motor Jadi ini. ya motor percontohan lah ini tuh gitu loh untuk kalian yang mau modifikasi mungkin bingung arah modifnya atau kiblat modifnya ke siapa dengan budget yang memang nggak terlalu banyak. Nah kalian bisa melihat Instagramnya Teddy Permana atau kalian lihat di Teddy Shop itu banyak banget updatean tentang motor ini yang partnya ganti-ganti, warnanya ganti, terus barang yang nempelnya juga ganti-ganti gitu kan. Karena yang memang baliknya lagi tetap yang harus upselling itu adalah ya yang punya toko gitu kan. Modif juga sama sih, ada suka dukanya kan. Misalnya saya udah modif nih, udah bagus, udah di hati juga udah enak. Bahkan plat nomor udah saya ganti nama saya sendiri. Iya benar. Kadang Kemarin ada aja kuning yang gitu tuh. sultan-sultan dari luar pulau yang nawar motor saya gitu. Tadinya niatnya nggak dijual, tapi ada yang nawar tinggi kayak Ya, kemarin harga yang, cocok kayak gimana kemarin lagi. kan yang kuning juga laku ke Pulau Bangka Belitung. Pulau Bangka Belitung. Ya, laku sekitar 60 juta. Itu bukan kuning asli. 60 juta tuh bukan kuning asli Ya. guys, catet ya. Tapi Itu tuh saya sukanya yang bodinya full ori. Kayak kemarin yang kuning tuh Oh, saya iya, bukan iya. cat, tapi ori memang semua. ori bawaan Ya, Kawasaki kuning ya, Iya. bukan cat-catan. Nah, yang setahu gua kalau misalkan yang kuning itu hijau ya. Ijo, betul. Ijo. Itu SNK ijo, bahkan dia bukan Ninja R, bukan Ninja SS. Ninja M Ninja ya. M, itu Ninja, yang apa? Ninja M juga Jadi lumayan langka tuh guys. Nah, oke, mungkin segini aja perbincangan gua bareng sama Teddy Permana. Kalau misalkan kalian mau jajan untuk motor kalian bisa langsung kunjungi Teddy Shop. Itu ada di Karawang. Untuk yang di luar pulau sendiri, kalian bisa banget untuk order trusted. Gak mungkin kalau misalkan Teddy sampai dia menyalahgunakan Ya. amanah ya. Kalian bisa langsung tengok di Instagramnya Teddy Permana atau Instagram dari Teddy Shop itu sendiri. Oke, segini aja wawancara gua atau perbincangan gua bareng Teddy Permana. Nanti kita balik lagi ke video-video selanjutnya yang rencananya mungkin untuk setelah episode ini gue bakal nge-review Matic kayaknya. Ya, Matic nih. Jadi nggak melulu tentang 2 tak, Ninja, King, bla bla segala macam. Oke, segitu aja. Thank you guys for watching. See you.